Penonjolan pada tulang belakang hingga menekan syaraf di bagian punggung, pinggang, tungkai atau lengan seringkali menimbulkan rasa sakit kepada si penderita hernia nucleus pulposus atau kerap dikenal dengan penyakit syaraf kejepit. Seperti kasus HNP akibat faktor genetik yang diderita oleh Shofi. Wanita berusia 65 tahun sudah terserang syaraf kejepit selama 1 tahun. Awal mulanya saya memang jalan tuh agak pincang-pincang, tapi saya pikir saya osteoporosis, ternyata tidak gitu. Akhirnya saya pergi ke dokter, saya disuruh sama dokter ke dokter saraf. Jadi saya ternyata kena HNP gitu. Kena HNP udah 1 tahun yang lalu. Sampai sekarang sudah sembuh, tapi kalau buat jalan masih sakit gitu. Kalau duduk, tidur tidak apa-apa gitu. Tapi saya rajin fisioterapi. Saya di bagian pinggang itu sudah sembuh, tapi gejalanya langsung ke paha belakang. Saya nggak bisa dikatakan apa ya, sakit sekali. Udah nggak bisa, nggak ada batasnya sakitnya. Sampai saya nangis 2 malam itu. Jadi saya kalau berdiri tuh lama-lama nggak bisa. Jadi harus duduk. Saya harus operasi. Ibu mau nggak, ada rencana operasi nggak? Saya bilang nggak, dok, saya udah usia. Saya bilang saya mau hidup sehat aja. Jadi saya ambil keputusan saya nggak mau dioperasi gitu. Kita kembali di acara Ayo Hidup Sehat. Ya. Nah, itu tadi tayangan nyeri pinggang bawah yang diakibatkan oleh sebab spesifik, yaitu HNP atau saraf kejepit. Dr. Ziki, HNP ini kayaknya lebih sering dialami oleh usia tua atau bagaimana, dok? Secara teori awalnya iya, pada usia tua. Cuman karena kondisi sekarang anak-anak yang muda atau orang muda, dewasa muda pun sudah bermasalah dengan posisi yang salah, ya, dan olahraganya juga kurang, maka kenyataannya di praktek saya banyak relatif usia sekitar 40 sampai 50. Oh, jadi semakin muda ya? Semakin muda. Oke, dan ternyata HNP juga bisa dialami oleh tulang leher ya? Bisa. Jadi paling sering memang HNP ini terjadi pada tulang belakang yang mobilitasnya paling besar, artinya sering digerak-gerakin. Contohnya leher kita suka nengok-nengok, atau pinggang kan kita geser kanan, geser kiri. Tapi daerah tulang belakang sepanjang yang lainnya, di daerah punggung dan lainnya, biasanya jarang terjadi HNP. Paling sering daerah yang mobilitasnya tinggi. Nah, dok, ciri khas dari nyeri akibat HNP ini dibanding dengan nyeri di punggung yang lain, apa ciri khasnya, dok? Ciri khasnya karena HNP ini ada bantalan yang melejit dan menekan saraf. Nah, maka daerah saraf yang dipersarafi oleh kabel saraf tersebut sepanjangnya ya, itu akan merasakan nyeri juga. Nyerinya khasnya adalah apa? Nyeri yang tidak bisa ditunjuk di satu titik. Jadi kalau misalnya kayak tadi ibu cerita ada nyeri di daerah paha bagian belakang, ya hanya dibilang paha bagian belakang mana sakitnya? Daerah sini. Tapi disuruh tunjuk satu titik, di mana persisnya? Ya kalau nggak di sini, di sini kayaknya itulah. Jadi sepanjangnya spesifik, sakit, tidak spesifik. Lokasinya ya. Karena sepanjang ada kabel saraf yang bermasalah itu, maka sepanjang itulah akan ada nyeri. Nah, kalau nyerinya ini apakah dirasakan ketika sedang istirahat saja atau ketika sedang dipengaruhi aktivitas? Yang paling sering terjadi adalah nyerinya itu ketika bangun tidur. Nah ini ketika bangun tidur. Ketika sedang bangun tidur, kan langsung bangun nih. Nah itu sakit, dok ya? Sakit. Karena kenapa seperti itu? Karena secara normal, secara fisiologis, otak dan saraf itu akan sedikit membengkak ketika kita bangun tidur. Ya, ketika bangun tidur. Tapi kalau misalnya ternyata tidak ada penjepitan, maka bengkaknya saraf ini tidak akan mengenai sesuatu. Tapi karena ada penonjolan, maka tersentuhlah itu. Nah, jadi kalau dokter Rita, dok, kalau misalnya pasien HNP, ketika dia bangun tidur, ini bagaimana nih posisi yang semestinya supaya tidak kambuh gejalanya? Oh iya, jadi ketika kita bangun dari tidur, ini sebaik pasien kan dari berbaring ya sebelumnya, jadi ada posisi-posisi tertentu untuk menjaga tulang belakang kita. Jadi kita miring dulu untuk bangunnya ya. Cara bangunnya kita miring dulu ke sisi telentang. Jadi telentang, kemudian kita miring ke tempat yang mau keluar itu. Kemudian kaki yang bagian bawah itu turun lebih dulu. Jadi kemudian kaki yang bagian bawah turun dulu, kemudian lengan pada bagian sisinya dia akan menumpu. Jadi itu fungsinya untuk mencegah tulang belakangnya itu
bengkak-bengkok ya, jadi menjaga posisi postur tulang belakang. Jadi ada aturannya dok ya? Ada aturan-aturan. Oke, dok, aktivitas apa nih yang mesti dihindari oleh penderita HNP? Aktivitas yang pertama adalah aktivitas yang membebani tulang belakang kita. Misalnya tadi ya yang sudah dijelaskan, kita mengangkat beban berat. Ketika kita mengangkat beban pada tangan kita, pasti ujungnya akan menumpu pada tulang belakang kita. Kemudian aktivitas yang membuat penekanan pada daerah diskus. Jadi bantalan atau diskus tadi ya. Diskus. Diskus Jadi ini hindari aktivitas yang bisa memberikan tekanan pada diskus atau bantalan ini dok ya. Kalau kita terlalu condong ke depan, dia akan mempersempit daerah diskus seperti ini, ataupun terlalu olahraga tertentu yang kayang itu, dia akan membuat penjempitan pada bagian belakang. Jadi kalau HNP itu dia diskus atau bantalan ini terdorong dan menjepit menekan saraf yang kuning ini ya. Kemudian ini antara tulang ini, aktivitasnya. Bagaimana sekarang olahraga tren zaman now? Yoga misalnya. Yoga. Jadi itu sampai ekstrim tuh gerakannya, bisa sampai. Nah, ini ada beberapa pasien saya yang seperti itu. Jadi ada pasien ketika datang itu cedera sakit pinggang sesudah melakukan yoga. Jadi kita harus pastikan instruktur yang melatih yoga itu memang instruktur yang sudah bersertifikat ya. Jadi jangan sampai menimbulkan cedera olahraga. Itu yang harus kita hindari. Jadi yoga itu boleh kita kerjakan sepanjang dia tidak melakukan pembebanan pada daerah tulang belakang. Artinya untuk yang sudah menderita nyeri pinggang atau punggung bawah itu boleh nggak melakukan yoga dong? Sepanjang tidak melakukan pembebanan boleh. Jadi kita tidak boleh yang sifatnya meloncat-loncat, kemudian mengangkat-angkat beban berat, atau membungkuk ke depan atau membungkuk ke belakang. Tapi kalau sekedar yoga itu kan ada gerakan yang relaksasi otot, kemudian tarikan nafas, itu masih aman. Masih boleh kita kerjakan. Nah, Dr. Haikal, kita punya berapa tips yang ada di layar. Ayo dokter, ini kita lihat tips untuk mencegah nyeri pinggang ya. Ya, silakan dok. Ya. Nah, jadi cara untuk mengambil barang, mengangkat barang itu ada aturannya. Nah, Dokter Rita, nah ini kalau kita lihat mengambil barang yang ada di tempat tinggi, kita gunakan sanggahan ya, betul sekali. Ini benar dok ya? Benar sekali. Jadi kalau kita lihat dari tipnya yang pertama ini ya, pertama kita memposisikan barang yang kita ambil itu sejajar. Jangan sampai kita terlalu tinggi, karena kalau terlalu tinggi akan bisa mencederai daerah bahu kita. Misalnya gerakan-gerakan yang mengangkat ke atas, itu membuat aktivitas pada sendi bahu akan menjadi lebih ya, akan menimbulkan nyeri pada daerah ototnya. Kemudian kalau misalnya terlalu rendah pun juga kita tidak boleh, karena kalau terlalu rendah akan membuat kita membungkuk. Makanya kita harus posisi yang sesuai dengan yang barang yang akan kita ambil. Kemudian nah itu Dr. Vito, dok. Jadi kalau kita membersihkan ruangan ya, kolong tempat tidur ternyata mesti jongkok dulu dok ya. Seperti ini dok ya caranya. Jadi bukan dengan cara punggungnya melengkung, ya tapi kita jongkok dulu sebenarnya dok, mestinya dok. Nah lalu yang kedua di sini bagaimana caranya seorang kalau sedang mengangkat seorang yang sedang jatuh misalnya. Jadi jangan lupa diri sendiri juga harus dijaga ya. Nggak boleh begini. Dokter sih kayak gimana dok? Nih posisinya. Betul, posisinya betul. Jadi kita lebih baik menumpu pada lutut ya. Prinsipnya sih bisa mungkin hindari penekukan daerah tulang belakang yang lama dan ekstrim. Oke, jadi pada lutut begini ya dokter tadi maksudnya ya. Jadi kita kadang-kadang kan lututnya gini. Harusnya kita tunduk lutut sini, baru kita tolong orang itu ya. Kemudian setir mobil. Nah ternyata nih kalau di Jakarta kan macet nih, kita lama di jalan. Posisi pun sangat menentukan nih. Jadi kalau posisi yang benar adalah kita harus ada sedikit tekukan pada lutut dok ya. Dan punggung pun sejajar ya. Dan yang paling penting kita lihat posisi gambar yang salah ini adalah apa? Ini ada celah antara tulang belakang dan kursi di sudut kursi. Nah ini nggak boleh. Jadi harus ditempel. Jadi yang benar adalah lutut pun juga tekuk ya. Seperti itu. Kemudian mengambil barang dari bagasi mobil. Kalau kita kan langsung ambil aja nih kan, ternyata kaki itu mesti diangkat sebagai tumpuan ya. Seperti itu dok ya. Nah, ini yang terakhir yang tadi seperti kita sudah lihat di segmen paling awal, bagaimana cara duduk yang benar mestinya ya. Jadi duduknya seperti ini mestinya, yang benar. Jadi penggunaan tumpuan kaki sangat membantu sebenarnya, karena dia membentuk lengkungan yang benar pada tulang belakang, ya dokter. Jadi kita menggunakan kaki sebagai tumpuan dok ya. Jadi bukan untuk membebani punggung ya, tulang punggung.
Oke. Dan selain itu juga ketika kita bekerja dengan laptop, pandangan mata juga harus sejajar dengan laptop untuk menghindari penekukan pada tulang leher. Oke. Baik. Nah.